Sobat, saya Abraham Silaban. Saya secara khusus mengajak dan mengundang Bu Erlinda dari juru bicara bidang perempuan dan anak kantor staf presiden. Yang kita ketahui bersama yang bersangkutan adalah seorang aktivis perlindungan anak. Terima kasih sudah hadir, Mbak Erlinda. Kami tahu Anda sebelumnya juga sudah datang ke sini dan itu menegaskan komitmen bagaimana upaya perlindungan terhadap anak dan tentu saja kekerasan terhadap perempuan itu tidak boleh dilakukan. Tapi apa yang terjadi di sini tentu saja sangat-sangat memilukan. Waktu Anda mengetahui peristiwa ini terjadi dan Anda mendapatkan beragam informasi mengenai apa yang terjadi di sini, apa komentar Anda? Ya, yang pasti kita mengatakan sangat berduka, bela sungkawa. Pasti itu katakan. Bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada seluruh bangsa Indonesia ya, di mana kita tahu bersamaan dengan Hari Anak Sedunia, bersamaan juga dengan kita momentum penghapusan kekerasan pada perempuan, ya kan? Dan termasuk juga kemarin kita merayakan Hari Kesehatan Jiwa. Di sini kita melihat bagaimana kerentanan keluarga terlihat rapuh. Nah, rapuhnya di sini itu yang kita harapkan kita sama-sama mengevaluasi apa yang terjadi. Karena pada dasarnya instrumen-instrumen negara itu telah hadir untuk masyarakat kita, di mana kita tahu layanan sehat jiwa itu kita berikan secara gratis untuk rakyat. Tapi yang paling utama di sini ada beberapa poin, Mas. Beberapa poinnya satu, kita punya yang namanya instrumen hukum sangat jelas. Undang-undang PKDRT yang terlahir tahun 2004, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, itu jelas yang namanya kekerasan dalam rumah tangga sudah tahu definisinya. Artinya undang-undang itu harusnya betul-betul dikatakan tindak pidana. Tapi mungkin mindset yang saat ini terbangun itu masih ranah domestik. Nah, itulah yang keprihatinan kami sangat luar biasa. Perempuan kita tahu sang ibu ya, kami betul-betul berduka. Sang ibu juga mengalami kekerasan yang luar biasa, kekejaman menurut kami, dan ditambah lagi anak-anak yang saya betul-betul tidak bisa berkomentar kecuali nangis. Ya. Kemarin bisa hadir di sini betul-betul karena kecintaan kepada mereka adalah generasi penerus kita. Sang ibu dengan mungkin rumah tangganya lagi ada permasalahan konflik yang secara mungkin mental, emosionalnya sedang rapuh, akhirnya terjadi tidak hanya tindak pidana menurut kami, tapi juga satu kekejaman yang kita sendiri pilu ya. Ya, sungguh sangat disayangkan apa yang terjadi hubungan antara suami dan istri. Ada KDRT di sana, tapi yang meregang nyawa di tempat ini kita lihat adalah anak-anak tak berdosa. Ya, ada 4 orang dan ini tentu saja tidak bisa diterima. Sungguh apa yang terjadi di sini menjadi tanda tanya publik, bahkan bukan hanya tanda tanya terhadap tersangka. Dalam hal ini adalah ayahnya sendiri. Bagaimana Mbak Erlinda menanggapinya? Iya, sangat kita pahami secara psikologi publik ya. Sekarang kalau mau apa adanya, publik saat ini kegoncangan secara sosial. Terduga pelaku ini seolah-olah penyayang, tapi kenapa keempat yang kita tahu ya dari media, kesadisan yang maha dahsyat terlihat. Oleh karena itu, kami meminta dengan segala hormat kepada teman-teman penyidik kepolisian, kasus ini bukan hanya sebatas kasus, tapi kita bersama-sama kita lihat behind the scene dari itu sebenarnya apa. Kita sama-sama evaluasi. Jangan sampai kita terframing bahwa wah Indonesia sudah menjadi seperti apa nih hati nuraninya. Kan itu jangan. Sini saya izin karena saya seorang ibu. Bagaimana konflik dalam rumah tangga itu, disitulah peran-peran orang sekelilingnya untuk hadir di mana kita dengarkan. Kalau kita bukan psikolog tidak apa-apa, tapi bagaimana saat kejadian-kejadian itu kita jangan memperkeruh hal tersebut. Lingkungan sosial juga menjadi faktor, tidak hanya dalam skop rumah tangga, tapi ini juga bagaimana semestinya satu keluarga berinteraksi dengan keluarga lainnya. Kemudian juga apabila ada hal-hal yang dirasa mengganggu, apalagi yang disebutkan kekerasan, bisakah kemudian sebetulnya secara partisipatif masyarakat, warga yang tinggal berseberangan, tetangganya bisa melaporkan? Karena dalam beberapa kasus sebetulnya kan Mbak Erlinda, ketika misalnya kita mendengarkan satu domestic violence, keributan dalam rumah tangga, ini dianggap menjadi hal yang privat. Ya, domestik. Betul. Dan kemudian ketika ingin melaporkan,
dianggap mengintervensi, dianggap ikut campur dan sebagainya. Tapi yang kita temukan ini seringkali kelewat batas, malah kebablasan seperti ini. Ya, kita dorong masyarakat kita untuk kita ubah mindset. Sekali lagi, kita sudah ada instrumen jelas hukum, betul-betul hukum, Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kita semua punya tanggung jawab untuk hal tersebut. Jika tadi ditanyakan, apakah ada tempat pelaporan? Sangat ada, yaitu Sapa 129, belum lagi ada layanan-layanan hotline lainnya, termasuk juga tadi layanan kesehatan jiwa ya. Itu hadir betul-betul untuk rakyat, untuk masyarakat, dan kita tahu dari semua kementerian lembaga juga punya instrumen itu untuk hal tersebut, karena kita semua yang kita harus bangun bersama adalah itu bukan lagi ranah private. Itu yang memang kita tantangan luar biasa yang masih di paradigma berpikir masyarakat kita luas ya, tidak hanya di sini mungkin di tempat lain, bahwa itu adalah betul-betul ranah domestik, ranah rumah tangga. Tapi tidak, kami sering mengatakan ini butuh, makanya kami berterima kasih kepada teman-teman media, kepada seluruh elemen masyarakat. Yuk, ini momentum kita mengevaluasi diri. Ini bukan ranah privat, ini tindak pidana. Sehingga jangan pernah takut. Jika misalnya ada keributan, tidak untuk lebih pada memperkeruh, kita selamatkan dulu. Misalnya jika ada anak-anaknya, kita selamatkan. Di situ ada dinas sosial bisa bekerja sama, di situ ada dinas DP3A, di situ banyak instrumen P2, TP2A, termasuk juga misalnya dari publik saja, PATBM, Pusat Terpadu Anak Berbasis Masyarakat. Artinya masyarakat punya peran luar biasa loh, dan itu banyak. Dulu juga kita tahu ada RT RW PPA ya kan, perlindungan perempuan anak, ditambah lagi RW ramah anak dan sebagainya. Dan termasuk juga mungkin Mas Abraham masih ingat, kita ada namanya ruang terbuka ramah anak. Itu semua harusnya menjadi satu sistem yang bisa memberikan perlindungan pada perempuan dan anak. Terakhir nih Mbak Erlinda, mengenai law enforcement, penegakan hukum, di mana sepatutnya negara diminta untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak bagi siapapun melakukan tindak kekejian, kejahatan terhadap anak, termasuk apabila itu adalah orang tua kandungnya sendiri, harusnya bisa dihukum seberat-beratnya. Pada prakteknya, publik mempertanyakan itu. Bagaimana kemudian komitmen ini bisa dijalankan menjadi pesan bagi siapapun agar kemudian tidak mengulangi perbuatan serupa, tidak menjadi tren ataupun tidak ditiru oleh siapapun yang menyaksikan. Iya, kita tahu instrumen kita karena di sini ada anak, artinya ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, karena jika memang nanti terbukti itu adalah orang terdekat, itu ditambahkan 2/3-nya. Itu instrumen pertama, instrumen hukum yang jelas. Ditambah lagi ada pasal yang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan mungkin bisa jadi perspektif dari teman-teman pihak kepolisian, jika memang ada pasal-pasal yang melekat, kita tahu dalam KUHP misalnya, ada perencanaan misalnya di situ. Kita serahkan semua sekali lagi kepada kepolisian ya. Jika menurut teman-teman penyidik di situ ada unsur, kenapa tidak? Itu semua menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terlepas. Termasuk apa yang disampaikan hari ini adalah upaya edukasi. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang disampaikan, apa yang kami hadirkan di sini, di tempat ini, kita dengar semua informasi kekejiannya bukan untuk ditiru. Tidak untuk ditiru, adalah sebagai peringatan untuk tidak terjadi di tempat Anda atau dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali lagi Mbak Erlinda atas waktunya sudah hadir dan berbincang bersama dengan kami. Seorang istri pergi berpulang sebagai ibu dari 2 orang anaknya. Di balik ini semua, jangan sampai ada kejadian serupa. Kasus kekerasan dalam rumah tangga harus dihentikan. September 2023, berita pembunuhan sadis seorang wanita oleh suaminya di dalam kontrakan menggemparkan warga Cikarang Barat. Mega Sudani Dewi dihabisi suaminya Nando hingga meregang nyawa saat kedua anaknya berada di rumah. Diketahui terdapat luka lebam dan sayatan di leher Mega saat jenazahnya ditemukan ibu kandungnya.
Menurut pengakuan teman dekat dan keluarga, semasa hidup berumah tangga dengan Nando, Mega kerap mendapat perlakuan kasar. Namun demi anak, Mega bertahan. Kini buah hati Mega dirawat oleh sang nenek atau ibunda dari Mega. Bagaimana nasib anak Mega saat ini? Berikut ulasannya. Andai kata memang pada akhirnya ingin ditanggung jawabi dari pihak keluarga laki-laki, apa tanggapan Bu Linda? Saya tidak mau. Saya tidak mau. Biarin aja. Saya tetap dengan saya, anak saya yang pertama sama anak yang ketiga. Udah itu aja. Saya nggak mau ada bantuan apapun dari mereka. Bukan saya sombong, bukan saya merasa mampu. Saya nggak mau. Saya merasa maaf. Saya merasa mereka jahat. Udah itu aja. Mereka udah jahat sama Mega. Itu aja udah. Saya nggak mau. Mudah-mudahan ada rezekinya aja anak-anak. Insya Allah bisa sekolah, bisa kayak mamahnya. Udah itu aja. Saya nggak mau. Mohon maaf Bu, andai kata memang pihak keluarga Nando bersedia untuk membantu nafkah dan lain sebagainya, tanggapan Ibu, reaksi Ibu tetap tidak mau menerima? Tidak mau. Untuk Tidak mau. cucu-cucu Ibu? Iya. Saya tetap tidak mau. Saya tetap tidak mau. Takutnya saya bisa merasakan gimana Meganya ini. Saya bisa merasakan Mega, seandainya Mega ada juga mungkin dia nggak mau. Kayaknya nggak mau. Kayaknya Mega mau udah anak Neng urus aja sama ibu, biayain sama ibu sama kakak. Paling Mega paling begitu. Saya yakin begitu. Makanya biarin aja anak-anak. Insya Allah saya, yang penting saya panjang umur, saya sehat. Insya Allah. Saya udah niat membesarkan anak-anak bersama Bapak, Deden, sama Fahmi. Insya Allah. Insya Allah bisa. Nando ini adalah orang yang di luar dugaan lah, Iya, seperti di ini luar dugaan. perilakunya. Betul, Bu, ya. betul di luar dugaan. Dan orangnya sebetulnya Ibu lihat tadinya sebetulnya nggak ada masalah ya Iya. Bu ya, itu sehingga pada akhirnya jadi menantu Ibu. Andai katakan ini sudah terjadi Bu, andai kata ada pelaku yang ada di hadapan Ibu, andai kata pelaku ada di hadapan Ibu dan bicara langsung kepada Ibu, apa yang mau Ibu sampaikan? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, yang jelas saya saat ini entah sampai kapan saya nggak pengen ngelihat dia. Saya nggak pengen ngelihat dia. Makanya besok ada Eka ulang juga saya nggak mau ikut. Yang jelas itu aja, saya nggak mau lihat dia. Udah tutup. Saya nggak mau nginget-nginget dia. Nggak mau. Pokoknya saya nggak mau ngelihat dia. Judulnya. Apalagi saya harus bicara sama dia, ngelihat aja saya udah nggak mau, saya nggak kuat. Saya selalu ngebayangin kejamnya dia, itu aja udah. Makanya saya nggak mau lihat dia. Saya, Abraham Silaban, menemui orang tua korban tepat di hari ke-14 Mega berpulang. Sore itu Linda hendak mengunjungi makam Mega. Saya bersama tim AB Plus menemani Linda menuju pusara putri tercintanya yang jaraknya hanya beberapa kilo saja dari kediaman keluarga. Sepanjang perjalanan tak ada banyak kata terucap, raut kesedihan masih terlihat di wajah Linda. Setibanya di tempat peristirahatan Mega, untayan doa dilantunkan Linda untuk anak tercinta. Linda berdoa agar Mega tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisi ilahi. Suasana syahdu semakin terasa ketika Linda mengungkapkan kerinduannya terhadap Mega di atas pusara. Sobat, saya ada di sini di tempat peristirahatan terakhir almarhumah Mega bersama dengan Ibunda, Ibu Linda. Tentu ini menjadi pukulan yang barangkali akan sulit dilupakan, butuh waktu untuk bisa melupakan ini semua.
kuat ya Bu. Kami hadir di sini, saya Abraham Siklaban bersama dengan Bu Linda datang ke sini. Kami mau nyekar di makam dari almarhumah. Sekaligus saya secara pribadi ya, selain kami bisa merasakan haru yang begitu dalam di tempat ini ya, Mega pergi, almarhumah pergi sebagai seorang putri, dan pergi juga sebagai seorang istri, pergi berpulang sebagai ibu dari 2 orang anaknya. Di balik ini semua, jangan sampai ada kejadian serupa. Kasus kekerasan dalam rumah tangga harus dihentikan. Ini bukan hanya duka, tapi ini adalah pesan bagi kita semua. Yang kuat ya Bu. Tenang ya, anak-anak dan ibu urus. Itu pesan ibu. Insya Allah ibu kuat. Insya Allah ibu bisa bawa amanah. Ibu urus dengan ikhlas, dengan sekuat tenaga dan sehingga itu pikiran ibu bersama kakak. Yang penting dan tenang di sana ya. Dan juga dari ibu sayang memandang dengan tenang ya sayang. Udah sama ibu, aman sama ibu, pasti ibu urusin sampai gede sayang ya. Dengan tenang ya. Semoga Allah bagi semua amal baik lagi. Dan tenang di alam kubur. Ibu yakin dengan ada di surganya Allah. Dengan anak yang baik, dengan anak yang cerdas.